Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, semoga selalu sehat dan panennya melimpah. Pada video kali ini kita akan membahas pertanyaan yang sangat sering muncul di lapangan, yaitu, bolehkah pupuk dicampur pestisida dalam satu tangki semprot? Karena di satu sisi kita ingin hemat waktu dan biaya, tapi di sisi lain banyak yang takut tanamannya rusak. Nah, di video ini kita akan bahas lengkap, praktis, dan aman, khususnya untuk tanaman padi. Alasan utama petani ingin mencampur pupuk dan pestisida itu sederhana sekali. Hemat waktu, hemat tenaga, dan tentunya hemat biaya semprot. Benar kan? Sekali jalan, nutrisi bisa masuk, hama dan penyakit juga bisa langsung kita kendalikan. Secara teori, ini boleh saja dilakukan, tapi tidak semua jenis pupuk dan pestisida itu cocok untuk dicampur. Kesalahan dalam mencampur inilah yang seringkali menyebabkan daun padi jadi gosong, tanaman jadi stres, malah tidak terisi penuh dengan sempurna. Bahkan, yang paling kita takutkan, hasil panen justru menurun drastis. Jadi, kuncinya bukan pada boleh atau tidak boleh, tapi pada bagaimana kita tahu cara mencampur yang benar dan aman. Prinsip pertama yang harus selalu kita ingat, tidak semua produk itu kompatibel atau bisa dicampur. Ada campuran yang aman dan efektif. Ada juga yang malah saling menetralkan sehingga tidak ada gunanya. Dan yang paling parah, ada yang justru bereaksi menjadi racun dan merusak tanaman kita. Prinsip kedua, ingatlah bahwa penyemprotan ke daun itu sangat sensitif. Daun padi memang bisa menyerap nutrisi dengan baik, tapi juga sangat mudah terbakar kalau larutan yang kita semprotkan terlalu keras atau konsentrasinya terlalu pekat. Prinsip ketiga, dan ini yang paling penting, dosis rendah itu selalu lebih aman daripada dosis tinggi. Jangan pernah berpikir menambahkan dosis akan membuat hasilnya lebih bagus. Justru sebaliknya, itu bisa membahayakan tanaman padi kita. Sekarang, mari kita bahas jenis pupuk apa saja yang umumnya aman untuk dicampur dengan pestisida. Pertama, pupuk daun mikro. Contohnya seperti yang mengandung magnesium, zinc, boran, dan mangan. Unsur-unsur mikro ini justru sering membantu tanaman jadi lebih kuat dan lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Kedua, pupuk daun NPK cair dengan dosis rendah. Ingat ya, dosisnya harus rendah. Selama konsentrasinya ringan dan tidak berlebihan, ini relatif aman. Ketiga, produk seperti asam amino atau vitamin tanaman. Produk jenis ini biasanya justru membantu proses pemulihan tanaman setelah terserang hama. Campuran ini umumnya cocok jika kita satukan dengan insektisida atau fungisida yang sifatnya ringan dan tidak terlalu keras. Ini adalah kombinasi yang paling sering berhasil dan aman di lapangan. Nah, sekarang bagian yang paling penting. Jenis apa saja yang sebaiknya tidak dicampur? Ini adalah sumber masalah yang paling sering terjadi di sawah. Pertama, jangan pernah mencampur herbisida dengan pupuk daun. Ini kesalahan fatal yang paling sering saya temui. Herbisida itu sifatnya mematikan tanaman pengganggu. Kalau kita campur dengan pupuk daun, nutrisinya bisa ikut terserap oleh gulma dan padi, kita juga bisa ikut stres atau bahkan rusak. Kedua, hindari mencampur pupuk dengan konsentrasi tinggi. Contohnya seperti pupuk MKP yang pekat atau no dengan dosis tinggi. Kalau dicampur dengan pestisida, risiko daun padi menjadi gosong sangatlah besar. Ketiga, jangan campur pestisida yang sifatnya alkalis kuat dengan pupuk yang mengandung fosfat. Ini bisa memicu reaksi kimia, membuat pupuk tidak bisa terserap oleh tanaman dan pestisidanya juga jadi tidak efektif. Keempat,
Jangan terlalu banyak mencampur produk dalam satu tangki. Kadang ada petani yang mencampur 3 sampai 5 produk sekaligus. Ini sangat berisiko karena reaksinya sulit kita prediksi. Sebelum menyemprot dalam skala besar, wajib hukumnya untuk melakukan uji campur atau yang biasa disebut jar test. Langkah ini kecil, tapi dampaknya sangat besar untuk menyelamatkan tanaman kita. Caranya sangat sederhana. Pertama, siapkan botol bening. Kedua, isi dengan air secukupnya. Ketiga, masukkan pupuk sesuai dosis yang dianjurkan. Keempat, masukkan pestisida yang ingin dicampur. Terakhir, kocok dan diamkan selama 10-15 menit. Perhatikan baik-baik, jika larutannya tidak menggumpal, tidak ada endapan di dasar botol, tidak terasa panas saat dipegang, dan warnanya tidak berubah secara ekstrem. Artinya, campuran itu relatif aman untuk kita semprotkan. Tapi kalau sudah terlihat ada gumpalan atau endapan, jangan pernah dipaksa untuk disemprotkan ke tanaman. Setelah tahu cara mencampur yang benar, waktu dan teknik semprot juga sangat menentukan hasilnya. Waktu terbaik adalah di pagi hari, antara jam 6 sampai jam 9, atau di sore hari, antara jam 4 sampai jam 6 sore. Hindari menyemprot di siang hari yang terik, saat daun masih basah oleh embun tebal di pagi hari, atau saat cuaca mendung dan akan turun hujan. Gunakan tekanan semprot yang sedang saja dengan butiran yang halus seperti kabut, bukan semprotan kasar. Semprotkan secara merata ke seluruh permukaan daun, tapi jangan sampai basah kuyup dan menetes. Jadi, kesimpulannya, pupuk itu boleh dicampur dengan pestisida, tapi tidak semua jenis. Dosisnya harus rendah dan sesuai anjuran. Uji campur sebelum aplikasi itu wajib dilakukan. Dan yang terakhir, waktu serta teknik semprotnya harus tepat. Kalau sahabat tani masih ragu, lebih baik disemprot secara terpisah. Ingat, menjaga tanaman padi tetap aman itu jauh lebih penting daripada sekadar menghemat biaya satu kali semprot. Semoga video ini bermanfaat dan bisa mengurangi kesalahan pemupukan di sawah kita semua. Kalau video ini terasa berguna, silakan like, bagikan ke sesama petani, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan penting lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.